Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dalam video ini bersama saya Deza Sarasati dan teman saya Ramanda Trilaksana dari kelompok 9. Di sini kita akan membahas tentang pengembangan silabus kurikulum 2013. Pembelajaran kurikulum 2013. Nah, jadi di sini kurikulum 2013 mengembangkan dua mode pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Kemudian di sini ada pengertian pembelajaran langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada pembelajaran langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar. Lalu, yang kedua ada pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut kompetensi dasar yang dikembangkan dari kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Keduanya dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut kompetensi dasar yang dikembangkan dari kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok. Yang pertama mengamati, yang kedua bertanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Pengertian silabus. Dalam KTSP, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Dan dalam kurikulum 13, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ada ilmiah, yaitu pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan dengan prinsip ilmiah. Yang kedua, relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian dalam silabus sesuai atau ada keterkaitan dengan tingkat perkembangan psikis, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima ada kecukupan, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, faktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan ilmu dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik,
serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, psikomotor, atau, sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Unit waktu silabus. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekolah. Yang ketiga, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Pengembangan silabus. Jadi, pengembangan silabus disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungan. Di SD atau MI, semua guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 menyusun silabus secara bersama. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Prosedur pengembangan kurikulum. Yang pertama, mengisi format identitas. Yang kedua, mengkaji dan menganalisa standar kompetensi pada kurikulum. Yang ketiga, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang keempat, menentukan materi pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Yang kelima, mengembangkan aktivitas pembelajaran. Yang keenam, merumuskan indikator-indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.